Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, segar, dan bugar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Advent kedua, dan kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 48, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Kita juga akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius, bab 17, ayat 10 sampai 13. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Albertus Purnomo OFM yang akrab disapa Romo Pur. Nah, mari kita awali acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Pur. Monggo Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu, yang dinantikan oleh para nabi. Semoga kami semakin mengimaninya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, datanglah ya Tuhan, tampakkanlah wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan Dikau? Dalam olak angin berapi, engkau diangkat. Dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk kemurkaan sebelum meletus. Untuk mengembalikan hati Bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, Haleluya. persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Pur, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Nabi Elia dipuji oleh penulis kitab Sirah sebagai nabi yang diibaratkan sebagai api yang mampu mendatangkan bencana kelaparan. Romo Pur, apa inspirasi iman yang hendak Romo sampaikan kepada kami dari kitab Sirah tadi? Baik sahabat Wasorani Katolik, dalam bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, sebetulnya fokusnya itu hanya satu tokoh perjanjian lama yang namanya sering kita dengar, yaitu Nabi Elia. Dan dalam bacaan pertama, seperti tadi sudah disinggung, bahwa penulis kitab Putra Sirak itu menggambarkan Elia itu sebagai nabi yang diibaratkan sebagai api. Dan dalam bacaan Injil kita juga melihat dan mendengar bahwa Elia juga disinggung oleh para ahli Taurat dan juga oleh Yesus, dan fokus mereka tentang kedatangan Elia. Maka dari itu di dalam permenungan pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai sosok Nabi Elia ini. Nah, dalam sesi yang pertama kita akan membahas tentang pujian dari penulis kitab Sirak ini tentang Elia. Jadi kitab Yesus bin Sirak atau seringkali disingkat kitab Sirak ini adalah salah satu dari kitab Deuterokanonika yang diterima atau dipakai dalam gereja Katolik, juga di dalam liturgi gereja Katolik, tetapi tidak pernah dipakai atau tidak diakui dalam kanon gereja Protestan. Jadi kita akan melihat sekarang siapa itu Nabi Elia. Jadi kisah Nabi Elia sebetulnya bisa dibaca di dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Mengenai kisah detailnya bisa sahabat Wasorani Katolik sendiri baca. Yang jelas dia adalah seorang nabi yang terkenal di kerajaan Israel di bagian utara, dan dia berkarya pada zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dan Nabi Elia ini berkarya di tengah bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami suatu krisis iman. Karena apa? Karena mereka tergoda untuk melakukan penyembahan berhala. Dalam hal ini mereka tergoda untuk menyembah dewa-dewi, khususnya Dewa Baal dan Dewi Astarte, selain menyembah kepada Yahweh atau Tuhan Allah Israel itu. Jadi berkarya dengan suatu misi tertentu. Dan misi ini sebetulnya bisa dilihat dari nama Elia itu sendiri. Mungkin ada banyak yang tidak tahu arti dari nama Elia. Elia itu berasal dari kata Eliyah, dari kata Eli, El yang berarti Allah, I menunjuk kepada kata ganti aku, jadi Allahku, dan Yah, Yah itu singkatan dari Yahweh. Jadi nama Elia itu artinya Allahku adalah Yahweh, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allahku adalah Tuhan. Dan dengan nama ini sebetulnya kita juga bisa melihat apa yang menjadi misi dan tugas dari nabi ini, yaitu bahwa ia ingin menegakkan kembali kepercayaan atau tradisi agama yang diwariskan dari leluhur bangsa Israel, yaitu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yahweh,
sebagai Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan Elia ini memiliki tugas yang sebetulnya tidak mudah. Karena apa? Karena ia harus berhadapan dengan raja atau pemerintah yang pada waktu itu justru mendukung penyembahan berhala. Jadi Elia itu berhadapan dengan figur otoritas yang begitu kuat. Sementara dia sendiri itu hanya didukung oleh sekelompok kecil yang masih setia kepada Yahweh. Dan ceritanya memang banyak sekali tentang Nabi Elia, ini cukup menarik. Dan kita tidak mungkin akan membahasnya satu persatu di sini. Tetapi fokus kita adalah bagaimana Elia itu digambarkan atau direfleksikan oleh penulis kitab Yesus bin Sirak yang ditulis beberapa abad kemudian setelah kisah ini. Jadi bacaan pertama itu merupakan refleksi tentang tokoh legendaris dari Israel yang bernama Nabi Elia. Nah, di bagian awal tadi kita sudah mendengar bahwa Nabi Elia itu digambarkan seperti api. Perkataannya seperti obor yang menyala. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Elia dihubungkan dengan api? Ada banyak jawaban berkaitan dengan ini, kita coba telusuri satu persatu. Yang pertama, itu ada yang mengatakan sosok Elia sebagai nabi yang menurunkan api Tuhan dari langit. Nah, ini kita pasti sangat akrab dengan kisah bagaimana Elia dengan para nabi Baal itu bertanding di Gunung Karmel, ya. Dan di situ Elia mampu untuk menurunkan api dari langit yang disebut dengan api Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Lalu yang kedua, mengapa Elia dihubungkan dengan api? Karena memang karakter dari Nabi Elia itu sangat berapi-api gitu. Jadi Nabi Elia itu memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan apa yang diyakininya. Ya, seringkali Elia itu disamakan dengan sosok Nabi Musa yang juga memiliki semangat yang tinggi untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Jadi Elia ini sangat bersemangat dalam memperjuangkan supaya Tuhan atau Yahweh itu tetap dihormati dan disembah sebagai Allah satu-satunya. Bahkan ia tidak takut melawan para musuhnya, tidak takut melawan Ahab, raja Israel itu, demi kebenaran, keadilan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan dikatakan juga oleh putra bin Sirah, bahwa perkataannya seperti obor yang menyala. Nah, ini kan sebetulnya suatu simbol bahwa perkataan Elia itu tidak hanya omong kosong belaka gitu. Atau Elia datang tidak hanya bicara tetapi ya juga bertindak. Ya kita tahulah simbolisme sebuah obor gitu ya. Obor itu bermanfaat kalau bernyala gitu. Selama tidak dinyalakan, obor tidak mempunyai manfaat. Dan manfaat dari obor itu untuk menerangi dan memberi kehangatan orang-orang di sekitarnya atau yang memanfaatkannya. Demikian pula dengan Elia ini. Jadi misinya itu adalah memberi manfaat dan semangat bagi orang-orang di sekitarnya, terutama semangat untuk kembali setia kepada Tuhan. Dan yang menarik juga, tadi juga disinggung bahwa Elia itu dipandang sebagai nabi yang hebat dan tak tertandingi karena apa? Karena ia mampu mendatangkan bencana kelaparan. Ini refleksi dari penulis kitab Sirak ya. Bahkan dikatakan ia mampu menutup langit, tidak mendatangkan hujan, maksudnya supaya bangsa Israel mau bertobat dan mengikuti jalan Allah, yang pada waktu itu kita tahu bangsa Israel kan sedang krisis iman gitu ya. Jadi amat tegas dan bicaranya itu selain berapi-api juga kadang-kadang mengkritik dengan keras ini ya, Nabi Elia ini. Maka tidak mengherankan jika dia dimusuhi juga oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, Elia juga dikaitkan dengan Nabi karena dia itu dalam legenda atau dalam kisah kerakyatan orang pada waktu itu, dia itu tidak pernah mati. Dalam arti dia itu diangkat ke surga dengan kereta, dengan kuda berapi-api gitu ya. Ya kita mungkin sulit untuk membayangkan, tapi gampangannya dia diangkat ke surga dengan api gitu. Dan tidak ada nabi lain yang mengalami hal ini, hanya Elia.
Sehingga di dalam tradisi Yahudi itu ada keyakinan bahwa Elia yang tidak mati ini nanti akan kembali pada saatnya, gitu. Bahkan pada zaman Yesus pun mereka masih meyakini Elia itu akan kembali. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sosok Elia ini memang terkait dengan api, baik dalam arti material maupun dalam arti rohani, ya. Jadi dari awal kariernya sebagai nabi sampai akhir kariernya sebagai nabi, ya berkaitan dengan api, gitu. Nah, lalu apa yang terpenting bagi kita sekarang ini? Kita mencoba meneladani salah satu aspek dari sosok Elia ini. Jadi Elia ini digambarkan sebagai nabi yang berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Man in word and man in action. Jadi bukan hanya berbicara saja, mengkritik, tapi juga bertindak. Kan dia harus pergi ke sana kemari, dikejar-kejar, tapi tetap setia gitu ya untuk memperjuangkan tugasnya gitu. Dan ia berjuang keras demi sebuah keyakinan, demi sebuah mimpi, untuk mengembalikan bangsa Israel kepada Allah, membawa Israel kepada pertobatan. Dan menariknya adalah dia yakin dengan apa yang dia perjuangkan ini. Dan mengapa dia yakin? Karena ia percaya bahwa Tuhan Allah yang diperjuangkan tetap akan menyertainya. Nah, ini kan satu eh, ciri khas orang beriman itu adalah ada di dalam dirinya keyakinan bahwa Allah selalu menyertai. Sehingga kan kita tahu di awal dari perayaan Misa Kudus, itu sapaan imam, itu kan selalu Tuhan sertamu. Nah, ini kan sebetulnya suatu ungkapan yang harus ada di dalam diri orang beriman supaya dia bisa kuat dalam menjalankan tugas adalah keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai saya, gitu. Harus ada kesadaran semacam ini. Nah, dari sosok Elia ini kita melihat dua kombinasi penting, yaitu antara perjuangan atau kerja keras dengan percaya kepada Allah. Atau singkatnya, kerja dan iman itu satu kombinasi penting untuk mencapai suatu keberhasilan dalam sebuah tugas. Jadi kerja dan beriman itu seperti dua sisi dalam satu mata uang. Nah, di sini kita juga belajar bahwa keberhasilan seseorang, entah dalam bidang apapun, itu merupakan hasil dari kombinasi perjuangan dan kepercayaan kepada Allah. Jadi kalau umpamanya hanya berjuang sendiri, mengandalkan diri sendiri, ya mungkin bisa berhasil, tetapi kalau tidak berhasil mungkin kita akan stres gitu ya. Tetapi kalau ada kepercayaan kepada Tuhan, ya kita pasti akan menjadi bersemangat sekalipun gagal. Jadi ada kombinasi sekali lagi antara usaha dari diri sendiri dan restu atau berkat dari Allah. Nah, ini penting, ini sebagai orang beriman ya. Jadi sekali lagi terlalu yakin dengan usaha sendiri itu terlalu naif atau bodoh gitu ya. Karena kita harus tahu bahwa ada sesuatu dalam hidup yang tidak bisa kita kontrol dan kita kendalikan, itu kita harus sadari. Maka dari itu kita harus berani untuk memasrahkan usaha kita kepada Tuhan. Jika Tuhan mengendaki, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi hanya mempercayakan diri kepada Tuhan tanpa ada usaha dari kita juga sama naifnya gitu. Ya kita harus berusaha. Soalnya apa? Soalnya Tuhan telah memberi kita itu banyak hal loh. Termasuk tubuh yang lengkap, otak untuk berpikir ya. Untuk apa Tuhan menciptakan itu supaya kalau kita tidak pakai gitu loh. Untuk apa gitu. Jadi kita diberikan banyak fasilitas dalam hidup kita, dalam tubuh kita itu supaya kita berusaha. Jadi kita tidak bisa seperti anak kecil yang harus meminta kepada Tuhan ini. Nah, mungkin sudah umur 50 tahun tapi mentalnya seperti anak kecil juga ada beberapa ya. Dalam arti kita minta doa terus ya mungkin Tuhan mengatakan ya usahalah kan sudah saya kasih semuanya gitu. Masa sudah diberi semuanya kok seperti anak kecil gitu ya. Kita itu harus menjadi manusia yang dewasa dalam hidup gitu. Jadi seperti Elia gitu ya. Manusia itu harus berjuang sekaligus percaya. Ada perjuangan. Ini yang kita bisa pelajari dari Elia gitu. Dan kita juga jangan terlalu naif
untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Memang kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menaruh hormat kepada Tuhan. Kita harus menyembah kepada Tuhan, gitu ya. Tetapi bukan semuanya itu harus Tuhan, 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 Tuhan terus. Kita itu sebagai, katakanlah sebagai percikan dari Allah sendiri, gitu ya. Ada unsur dari Allah yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita, seperti mencipta, seperti bekerja. Allah kan bekerja tiap hari ini, mengatur alam, membuat matahari bersinar, menghidupkan manusia, memberi nafas. Allah kan bekerja, gitu, berusaha, berjuang juga untuk kehidupan kita. Jadi kita itu kalau mau menampilkan yang ilahi dalam diri kita, ya kita harus bekerja, berjuang. Meskipun itu susah, meskipun itu membuat kita itu capek, ya mungkin jangan terlalu capek, tapi harus ada unsur perjuangan. Itu mungkin yang dikehendaki Tuhan, dan kita bisa belajar dari Elia di sini. Jadi mempercayakan kepada Tuhan, tetapi juga berjuang untuk diri sendiri, untuk sesama manusia, untuk makhluk ciptaan, dan untuk Allah. Jadi inti dari renungan dari bacaan pertama, kita belajar dari Elia sekali lagi, mengkombinasikan secara harmonis unsur perjuangan dan unsur kepercayaan kepada Allah. Jadi itu yang bisa kita petik dari bacaan pertama. Ya, terima kasih Romo Pur untuk renungannya yang bernas dan menggugah. Kita diingatkan untuk belajar dari Nabi Elia. Hidup tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi juga berjuang. Sama seperti yang Romo Pur katakan tadi, berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama manusia, makhluk ciptaan lain, dan juga untuk Allah. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita refleksikan renungan yang disampaikan Romo Pur tadi kepada diri kita sendiri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkannya. Dan setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Albertus Purnomo OFM, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan iman kita. Romo Pur, dalam Injil Matius yang singkat tadi, seperti yang Romo sebutkan dalam segmen pertama, Yesus juga berbicara tentang kedatangan Elia. Apa inspirasi iman dari Injil Matius tadi, Romo? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, jadi kita mendengar salah satu petikan dari Injil Matius berkaitan dengan Nabi Elia. Dan perikop yang kita dengar tadi itu perikop yang sangat pendek dan sulit dimengerti, ya, karena hanya dikutip tapi tidak melihat konteks cerita besarnya, gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita membaca bagian sebelumnya, dialog antara para murid Yesus dengan Yesus berkaitan dengan Nabi Elia itu masih terkait erat dengan kisah sebelumnya, yaitu tentang kisah transfigurasi atau perubahan rupa Yesus di sebuah gunung, gitu. Ya, meskipun tradisi mengatakan itu di Gunung Tabor, tetapi ya kita katakan di sebuah gunung saja, ya. Dan dalam transfigurasi atau perubahan rupa Yesus, kita yang seringkali mendengar kisah ini, Yesus itu mengalami suatu perubahan rupa yang digambarkan di situ bahwa Yesus memiliki wajah yang terang benderang seperti matahari. Dan pada saat itu juga terjadi dua penampakan dua nabi yang terkenal di dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa dan Elia. Jadi nabi yang kita bahas pada hari ini. Yang satu itu menggambarkan
atau merepresentasikan hukum Taurat, yang satu Elia adalah merepresentasikan satu kesetiaan terhadap tradisi agama Yahweh atau percaya kepada Tuhan gitu ya. Ini adalah suatu pengalaman teofani, suatu pengalaman penampakan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam transfigurasi ini kita mendengar bahwa Allah yang disebut Bapa oleh Yesus itu juga bersuara, berbicara, yang mengatakan dari dalam awan bahwa Yesus itu adalah Dia yang dikasih Bapa, atau yang kita seringkali menyebutnya Yesus sebagai anak Allah gitu. Nah, baru setelah peristiwa itu mereka turun gunung, dan setelah turun gunung itu kemudian mereka berdiskusi ya tentang Elia. Dan di sini para murid bertanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang gitu. Ya mungkin setelah melihat pengalaman melihat Elia itu datang atau hadir dalam penampakan, kemudian para murid tanya ini ya, ini Elia harus datang mengapa gitu. Dan sebetulnya apa yang dikatakan oleh para murid ini merupakan gambaran dari keyakinan orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan Yesus juga percaya bahwa Elia pada masanya akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan dengan istilah kedatangan Elia ini menunjuk kepada suatu pertanda akan terjadi sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang merubah segala sesuatu di dalam sejarah dunia. Ini keyakinan mereka. Jadi dalam gambaran mereka ketika terjadi kekacauan, ketidakadilan, teror, dan segala macamnya itu akan berhenti dan mulailah zaman baru. Dan ini ditandai dengan satu peristiwa kedatangan Elia. Dan zaman baru itu akan diwarnai dengan satu keharmonisan, keadilan. Yang intinya ini adalah suatu keselamatan. Jadi suatu keselamatan itu intinya adalah ketika semuanya berjalan dengan harmonis, adil, dan benar. Jadi bukan soal masuk surga atau tidak gitu ya, keselamatan. Keselamatan itu adalah suatu terciptanya suatu keharmonisan. Itu pun yang diinginkan oleh Tuhan juga. Gitu. Nah, ini adalah pandangan orang Yahudi. Lantas apa yang menjadi pandangan Yesus pada waktu itu ya? Ketika menanggapi pandangan hal ini tentang Elia ini. Nah, Yesus itu menjawab sesuatu yang justru membingungkan para murid, tapi juga membingungkan kita, para pembaca Injil ini. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendaknya sendiri. Sayangnya itu di dalam Injil tidak dijelaskan alasan ya, mengapa Yesus berbicara seperti ini. Yesus tidak menjelaskan kalimatnya atau pernyataannya secara lebih terperinci. Dan ini yang menimbulkan kebingungan. Kalau memang sudah datang, apa buktinya? Nah, ini kan tidak dijelaskan. Tetapi sebenarnya perkataan Yesus tentang Elia ini, ya dalam literatur kuno gitu ya, ini sebetulnya berfungsi sebagai kata pembuka atau introduksi untuk pernyataan Yesus selanjutnya, bahwa anak manusia pun juga tidak dikenal, bahkan akan mengalami penderitaan oleh mereka ya, oleh ahli Taurat itu. Dan juga kita tahu ceritanya bahwa Yesus itu menderita karena pemuka-pemuka agama pada waktu itu, ahli Taurat, para imam kepala dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih yang mau dikatakan atau disampaikan oleh Yesus di sini? Jadi Yesus itu, ini menurut tafsiran ya, tafsiran kita ya, yang mencoba mendekati atau memahami makna aslinya. Maksudnya itu bahwa banyak orang Yahudi tidak menyadari kehadiran Yesus sebagai nabi seperti Elia. Jadi anak manusia itu kan istilah atau gelar yang mau menunjukkan bahwa akan ada orang yang ditunjuk oleh Allah yang mau menegakkan keadilan dan kebenaran serta harmoni di dunia ini. Anak manusia itu terkait dengan figur yang membawa keselamatan. Nah, ini
tidak juga disadari oleh banyak orang pada waktu itu. Bahkan mereka memperlakukan secara tidak hormat atau tidak baik. Dan kita tahu bahwa Yesus pun mengalaminya ya. Yesus datang untuk membawa keselamatan, tetapi seperti Elia yang sebetulnya juga membuat mukjizat juga, tetapi mereka memperlakukan secara tidak baik. Dan itu nyata dalam peristiwa penderitaan dan wafat di kayu salib. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa para murid memahami secara lain. Mereka berpikir bahwa Elia yang dikatakan sudah datang itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Nah, ini kan pikiran para murid. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya itu sebagai introduksi untuk mengatakan bahwa nanti anak manusia itu pun, yaitu Yesus, akan mengalami seperti Elia gitu. Dia yang memperjuangkan keselamatan tetapi dibenci oleh para pemimpin. Pada waktu itu ya, kalau konteksnya Elia yaitu raja, kalau konteksnya Yesus adalah para pemimpin agama pada waktu itu yang tidak suka dengan Yesus yang akhirnya menyalibkan dia gitu. Jadi ini tafsiran dari teks pendek ini, tetapi bagi kita yang penting itu adalah kira-kira sih apa yang menjadi pesan dari perikop pendek yang membingungkan ini gitu. Dan di sini kita bisa berangkat dari perkataan Yesus ini. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka gitu. Nah, sebetulnya dari pernyataan Yesus kita pun bisa bertanya terhadap diri kita sendiri gitu. Apakah kita itu juga sudah mengenal Yesus dan memperlakukannya sesuai dengan tugas perutusan Yesus? Ya, sebagai orang Kristiani kita tahu dan kita meyakini bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias atau Al-Masih. Dia yang diurapi, dia yang diutus oleh Allah, membawa keselamatan kepada kita, membuat kedamaian, membuat kebahagiaan melalui ajaran dan teladan hidupnya. Nah, ini kita sudah menyadari atau belum gitu. Banyak orang tidak sadar menjadi Kristiani ya baptis selesai gitu. Padahal ada tugas yang lebih penting daripada sekedar dibaptis, yaitu mempelajari siapa itu Yesus, mempelajari ajarannya, melaksanakan ajarannya, dan meneladan hidup Yesus. Itu yang bisa membawa kepada keselamatan, membawa kepada hidup yang harmoni, hidup yang bahagia, hidup yang damai. Tidak harus di surga, tapi di dunia ini juga. Jadi satu ironi bahwa banyak orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, mengklaim di depan publik saya itu orang Kristiani, gitu. Tapi hidupnya kok ya jauh dari Kristus gitu. Dalam arti suka berkonflik, kemudian menjatuhkan sesama, mendendam, terlibat korupsi dan tindakan jahat lainnya. Ini kan satu pengkhianatan sebetulnya ya. Mengaku diri sebagai orang Kristiani, katanya mengenal Yesus, tetapi hidupnya jauh dari Yesus. Jadi sebetulnya mengenal Yesus itu bukan bahwa saya tahu, tetapi sejauh mana saya itu bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam hidup. Ini mengenal gitu. Tahu dan mengenal itu beda gitu. Tahu itu kita bisa belajar dari katekismus, dari buku-buku teologi gitu. Tahu, tetapi apakah kita mengenal? Dalam Injil Yohanes kan kita tahu bahwa mengenal Yesus itu tandanya adalah melaksanakan apa yang diajarkan Yesus di dalam hidup. Itu artinya mengenal. Dan itu yang membawa orang pada keselamatan. Memang sih untuk sampai mengenal orang harus tahu dahulu, untuk belajar dulu gitu. Nggak mungkin orang tidak belajar dari Yesus tiba-tiba langsung bisa mengenal gitu. Tetapi hanya tahu saja tidak cukup. Dan berkaitan dengan ini juga bahwa ada kenyataan tidak sedikit orang Kristen, orang Kristiani maksudnya, itu yang tidak mampu dan tidak sadar loh melihat bahwa ada percikan cahaya Kristus di dalam orang Kristiani lainnya. Jadi kan kalau kita dibaptis, kita menjadi Kristen, itu kan sebetulnya kita itu menjadi cerminan atau diminta untuk menjadi percikan cahaya Kristus bagi yang lain. Dan ini kan sebetulnya bisa membuat kita saling menghormati gitu loh. Nah, ketidaksadaran ini yang membuat orang itu tidak tahu bagaimana memperlakukan sesama orang Kristiani. Ya, saya memang
secara pribadi, ini opini pribadi ya, mengapresiasi orang-orang yang melakukan toleransi beragama gitu ya. Itu penting, hormat menghormati antar umat beragama yang berbeda agama gitu, supaya hidup harmoni gitu. Tetapi kita juga harus bertanya, apakah di dalam gereja kita sendiri, sesama orang Kristen yang katanya adalah cerminan dari Kristus sendiri, itu apakah sudah hidup secara harmonis atau belum gitu. Jangan sampai kita baik terhadap kelompok yang lain, tetapi di dalam diri kita sendiri mungkin kita mungkin malah saling konflik, itu kan lucu gitu ya. Jadi lebih baik kita perkuat di dalam diri sendiri tanpa mengabaikan perlunya toleransi kepada agama lain. Jadi harus ada kombinasi yang betul, dalam arti baik di dalam gereja, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan orang Kristen, dan juga baik terhadap kelompok yang lain. Jangan sampai kelompok yang lain baik, tapi di dalam gerejanya itu malah saling sikut menyikut, kan juga tidak baik juga. Jadi disinilah kita juga diajak oleh Yesus dari bacaan Injil. Pertama-tama kita harus bertanya ya, ini sejauh mana saya itu mengenal Yesus, memperlakukan Yesus, dan sejauh mana saya itu mengenal orang Kristiani lainnya yang tinggal dalam satu gereja, dalam hal ini gereja Katolik misalnya ya, untuk belajar gitu, untuk memperlakukan mereka dengan baik karena mereka juga percikan cahaya Kristus gitu. Jadi di sini sekali lagi saya mau mengajak kita semua bahwa penting untuk memiliki kesadaran ini, untuk mengenal Yesus secara utuh. Sebab tanpa kesadaran, tanpa pengenalan yang lebih dalam, itu sulit untuk melangkah lebih dalam untuk menjadi manusia Kristiani yang sejati. Jadi Kristus itu sebagai pusat hidup kita. Dan dari situ kita harus mencerminkan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kembali ke pertanyaan Yesus tadi ya. Apa itu? Elia sudah datang atau Yesus sudah datang, tapi mungkin kita tidak mengenal Dia. Atau kita tidak memperlakukan dengan baik Yesus, dalam arti tidak mau mempelajari ajaran dan meneladani hidupnya. Sekali lagi, kenalilah Yesus dalam hidup kita masing-masing. Itu pesan dari Injil yang bisa saya sampaikan. Itu, Mbak. Terima kasih Romo Pur, sekali lagi kita tercerahkan dari bacaan yang singkat. Romo Pur bisa menjelaskannya dengan sangat baik. Percikan cahaya Kristus harus kita bisa lihat dari diri sesama Kristiani. Tetapi percikan cahaya itu hanya akan berpedar seandainya kita melakukan dan melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Bukan begitu, Romo? Ya, betul. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita dalam hidup ini sudah menampakkan ajaran Kristus, dan apakah kita yang mengaku sebagai murid Kristus sadar akan identitas itu? Baik Romo Pur, para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Pur. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyegarkan jiwa dan raga kami melalui sabda-Mu yang Kau wahyukan dalam diri Yesus Kristus. Teguhkanlah iman kami agar dengan sabda-Mu ini, kami senantiasa mengharapkan kepenuhan penebusan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Albertus Purnomo OFM. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Sami-sami.